Oke, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sensitif nih. Kalau kita melihat perkembangan tradisi fikihnya anak-anak muda Arab zaman sekarang, itu mereka itu punya istilah cibiran. Cibiran bagi anak-anak muda salafi yang baru mengenal mazhab. Jadi sekarang tradisinya memang kembali ke mazhab. Karena apa? Karena sudah paham. Ternyata semuanya udah dibahas, selesai di mazhab. Tinggal pengembangan saja. Tinggal penyesuaian antara apa yang ada di fikih mazhab itu dengan realitas. Itu aja sekarang. Kaidah-kaidahnya, fondasi-fondasi dasarnya hampir semua udah selesai. Udah selesai. Maka anak-anak kawan-kawan kita salafi yang baru kembali ke mazhab, ini saya ngomongnya konteksnya di Timur Tengah ya, bukan di sini. Itu ada semacam cibiran. Cibirannya itu mereka bilang Al-Hanabilah Al-Judud, baru masuk mazhab Hanbali. Itu cibiran. Karena mereka anak-anak salafi yang sudah berumur, yang umur 30-35, yang sudah lebih dulu kembali insaf dan kembali ke mazhab Hanbali, itu ternyata berseberangan jauh. Berseberangan jauh sekali. Ketika mereka menyatakan mereka adalah, kalau memang benar-benar bermazhab Hanbali, harusnya kembalinya kemana? Bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi ke kitab mutaakhirin. Mutaakhirin siapa? Misalnya Mar'i Al-Karami, Al-Mirdawi dan sebagainya. Harusnya ke situ, bukan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad kalau setahu saya itu tidak punya kitab fikih yang diakui secara universal oleh penganut mazhab Hanbali. Tidak punya. Jadi posisi beliau di mazhab Hanbali itu bukan sebagai seorang faqih dari faqih mazhab, tetapi lebih ke pembaharu secara kultural, secara sosial, seperti itu. Jadi dalam tradisi mazhab nama beliau tidak ada, karena yang jelas Tabaqatul Hanabilah itu udah jelas nama beliau nggak ada. Nah, maka di dalam tradisi para Hanabilah zaman sekarang sendiri itu terbagi dua. Ada yang benar-benar murni ngikutin tradisi ulama dulu, ya mazhabnya mazhab Hanbali, gitu ya tradisinya. Ada yang ngaku-ngaku Hanbali tetapi sebenarnya tidak faham, tidak mengkaji kitab-kitab Hanabilah yang mu'tamad, yang terakhir, yang final, yang sudah valid gitu ya, yang sudah valid. Itu sudah terbagi dua. Sejak kapan? Sejak dulu, Pak. Sejak zaman dulu. Sejak zaman perdebatan teologis antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Itu sejak dulu sudah ada. Maka dalam buku-buku khazanah keilmuan klasik itu ketika mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut tidak semua Hanabilah, tapi Fudolaul Hanabilah, orang-orang Hanabilah yang sejalan dengan Maliki, Hanafi dan Syafi'i serta Asy'ari. Itu yang sejalan. Mereka bilang Fudola, tidak semua Hanabilah, tidak semuanya. Nah, di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah itu Subki di sana menjelaskan perdebatan panjang sekali antara ulama-ulama mazhab yang mayoritas penganut 4 mazhab tadi dengan yang bukan dari Fudola Al-Hanabilah. Nah, kalau kita lihat di sekarang itu mainnya di Facebook, di ask.fm, itu di Telegram, itu orang-orang yang anak-anak muda salafi yang benar-benar salafi hakiki yang mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal itu punya channel-channel sendiri. Saling serang antara mereka sendiri-sendiri. Saling serang. Di Indonesia ini sepengetahuan saya, Pak, sepengetahuan saya, mungkin saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang benar-benar Hanbali dan mengikuti tradisi Hanabilah, mengikutinya dalam arti mengkaji fikih Hanbali dari mulai yang dasar, menengah, sampai yang ke akhir itu saya belum nemu. Kecuali mungkin mereka tidak menyatakan bahwasanya saya Hanbali muridnya Syekh ini dan Syekh ini paling sampai dibanding dengan tradisi 3 mazhab ya, terutama mazhab Syafi'i kita bisa lacak ya, sampai ke Asybah Nazair juga udah banyak di sini yang mempelajari kan. Tidak sampai seperti itu. Kenapa faktornya? Mencari ulama Hanbali itu susah. Di Mesir sangat sedikit sekali. Yang saya tahu di Mesir itu cuma 1 Hanbali. Mencari ulama yang bisa mengajarkan fikih Hanbali dari awal itu susah. Dia mazhab paling sedikit pengikutnya kan, termasuk di Mesir. Paling terakhir juga munculnya. Sampai abad ketiga keempat itu bahkan ada ulama yang menyatakan begini. Al-a'immah as-salasah al-fuqaha. 3 imam yang faqih. Imam Ahmad tidak dimasukin faqih. Imam Ahmad itu dimasukin ke muhaddisin, ahlul hadis.
Sampai muncul Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dimatangkan oleh beliau kaidah-kaidah usulnya, kaidah-kaidah fikihnya, qawaid fikihnya dimatangkan sehingga menjadi mazhab sendiri. Jadi mazhab paling muda. Saking mudanya sampai ada ulama yang dulu tuh mengakui 3 mazhab lain, yang satunya Imam Ahmad tidak diakui sebagai mazhab karena masih baru muncul. Menurut mereka Imam Ahmad itu lebih cocoknya ke hadis bukan ke fikih. Seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, ada benarnya dan harus diteliti ulang. Kalau memang benar-benar mengaku Hanbali, coba tanyakan kitab mutaakhirin yang mereka pelajari siapa, ke siapa mereka merujuk. Kalau masih ke Syekhul Islam, saya menyebutnya Syekhul Islam karena ulama ya, karena ulama, dan sebagaimana kita ingin ulama kita dihormati, orang lain juga ingin ulama mereka dihormati. Maka saya bilang di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kalau dijadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang termasuk yang dianggap punya posisi dalam mazhab Hanbali, tapi bukan muhakkik yang mutaakhir. Yang mutaakhir itu yang generasinya Syekh Mar'i, Syekh Mirdawi dan sebagainya, itu punya karya-karya sendiri. Nah, kalau ditanya kalau memang benar-benar Hanbali, rujuknya kemana? Kalau ke kitab-kitab mutaakhirin Hanabilah berarti benar. Selama tidak mutaakhirin aja nggak tahu bukunya apa, ya berarti ya cuman klaim-klaim aja. Ya menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, saya mau tanya. Tadi nama saya Sufyan Syafi'i dari Kebun. Mau tanya, tadi ada semacam missing link, bagaimana ada gairah untuk kembali ke sunnah gitu dan Quran. Artinya masa sekarang dengan masa Rasul itu kan agak jauh gitu, tapi seakan-akan terabaikan. Nah itu, kira-kira apa sih titik yang menjadi missing link itu, dan bagaimana agar kita bisa tetap menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga sanad itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau beberapa ulama bilang itu seperti ini, Mas. Jadi zaman-zaman universitas itu baru muncul gitu ya, sekolah itu baru dimodernkan, tidak ada lagi tradisi sorogan, tidak ada lagi tradisi halaqah-halaqah di masjid, itu dianggap pendidikan non formal gitu ya. Mereka bilang begini, dulu itu kami belajar takzim sekali dengan guru, kami belajarnya kitab per kitab. Jurmiyah dulu dihatamkan, nggak dapat jurmiyah. Jurmiyah itu kan kalau dapat ijazahnya, Mas, saya sampai sekarang belum dapat ijazah jurmiyah saya. Saya sudah belajar jurmiyah tapi ujian berkali-kali belum lolos. Ada teman saya orang Mesir 10 kali ujian belum lolos. Saya tanya guru saya protes. Kok gitu banget sih, Syekh? Saya bilang gitu kan. Gini Sayyid, kalau saya lulusin kamu tuh berarti saya kasih ijazah. Ijazah itu nanti artinya kamu boleh ngajarin buku ini. Artinya apa lagi? Kalau saya ngelulusin kamu, nama kamu nanti itu saya samakan satu forum, satu kertas dengan Zakaria Al-Ansari, ulama-ulama lain. Sanadnya, kebetulan di sana sanadnya ada 9 orang Indonesia itu yang dibahas, yang sering dibahas Mas Aceng itu ya. Nah, itu kamu nanti saya sandarkan, saya samakan dengan ulama-ulama tadi sampai jalur ke mu'alifnya As-Son Haji atau As-Sin Haji, Ibnu Ajurrum gitu ya. Kamu merasa layak enggak satu forum bareng dengan mereka sementara kamu nggak bisa jawab soal saya? Jadi benar-benar di luar kepala semua, baru nanti boleh naik ke kitab yang selanjutnya, benar-benar matang dulu. Sekarang Indonesia 14 kali pertemuan, kira-kira selesai nggak tuh nahu? 14 kali pertemuan, itu belum ngambil jatah absen 4, ya kan? Ya, jadi dari segi metode pembelajaran kita udah banyak disingkat. Dulu orang-orang keluar dari Al-Azhar, dari Zaitunah, dari Qarawiyyin di Maroko itu semuanya sama, manhajnya, kurikulumnya sama. Di Maroko ada Qarawiyyin sama Fas, di Tunis ada Zaitunah, di Mesir ada Al-Azhar. Kalau dulu sebelum dinasti Saud berdiri itu ada Madrasah Al-Haram Al-Makki di Makkah ya, di Makkah dan Madinah, itu semuanya dulu sama sebelum dinasti Saud berdiri. Itu sama, kurikulumnya sama, buku-bukunya sama semuanya. Nah, metode itulah yang terbukti secara real selama 1000-an tahun mencetak ulama. Dulu orang-orang baru selesai jadi ulama itu setelah 30 tahun belajar. Umur 40 baru keluar dari Al-Azhar, keluar dari Zaitunah, keluar dari Qarawiyyin, keluar dari Haram Makki dari Mekah.
Tapi begitu keluar ditanya apapun tahu. Semuanya, karena kitabnya udah dipelajari semua. Fikih semua ada 12 disiplin keilmuan Islam yang utama ya. Itu kan sudah jelas petanya. Buku-bukunya udah jelas semuanya kurikulumnya, dan di seluruh dunia Islam itu sama. Kecuali mazhab. Mazhab kalau Syafi'i kan beda-beda, sama Maliki sama ini beda semua. Tradisi keilmuan lain, disiplin keilmuan Islam lain itu sama semua bukunya. Kalau ilmu kalam yang pertama itu apa? Udah semua sama. Yang mutawasid apa? Yang paling tinggi apa? Semuanya kurikulumnya sama. Jadi pemikirannya akan sama, outputnya akan sama karena bukunya sama semua. Sama semua. Itu tradisinya seperti itu, harus benar-benar mantap dulu di ilmu alatnya, baru kemudian berinteraksi dengan yang lebih mutawasid, baru ke yang tinggi, baru ke dalil. Seperti itu. Itu dulu ulama-ulama bilang ketika bangku-bangku sekolah itu dibangun, madrasah-madrasah dibangun, artinya sekolah-sekolah formal ya, hilanglah berkah ilmu maksudnya. Zaman dulu itu orang kan ya belajar sama gurunya itu kan konsep berkahnya luar biasa, sangat luar biasa sekali ketika zaman-zaman masih halakoh begitu loh, belum formal, belum ada bangku sekolah, belum ada SPP, belum ada ini, belum ada itu segala macam. Jadi mungkin solusinya itu adalah tradisi, cara, metode pembelajarannya. Di Al-Azhar sekarang sudah bangkit, di Tunisia sudah bangkit, di Maroko tidak pernah redup, sampai sekarang malah makin kenceng tradisi seperti itu, dan itu yang terbukti mencetak ulama itu yang seperti itu. Apakah tidak ada ulama dari kampus? Ada, tapi biasanya tidak murni kampus, dia juga ngaji. Jadi mungkin bahasa kitanya mungkin ngaji gitu ya. Ngaji tapi ngaji yang beneran gimana? Beneran sama pakarnya, sama gurunya, bener-bener nguasain kitab baru pindah ke kitab selanjutnya. Nah, kenapa orang-orang akhirnya tidak yang ngaji, beneran ngaji? Ngaji tapi sama ulama ya, jangan sama ini, ngaji sama ulama beneran. Itu salah satu yang bikin orang ogah untuk belajar kitab-kitab klasik itu karena bahasanya sulit. Dan ulama itu memang bikin begitu supaya belajarnya pakai guru. Pakai guru, tidak kan banyak tuh ulama-ulama dulu itu Al-Laits bin Sa'ad. Terus Al-Laits bin Sa'ad ketika menulis buku, atau Imam Malik ketika menulis buku, banyak sekali riwayat-riwayat berbagai macam imam ya, berbagai imam itu ditanya oleh muridnya, "Imam, Anda kan ilmunya luar biasa, tapi kok karangannya cuma segini? Kok cuma kitab hadisnya cuma segini, cuma berapa ribu hadis?" Pertanyaannya mengejutkan, jawaban dari beliau-beliau ini, banyak riwayatnya. "Emang semua yang saya hafal harus saya tuliskan?" Itu kan luar biasa. Artinya mungkin yang dia tuliskan dalam bukunya itu tuh sepersekian yang dia hafal. Maka dalam tradisi dulu itu buku itu hanya sebagai rel untuk pembahasan-pembahasan yang akan digali dalam ngaji. Maka kalau kita ke Al-Azhar, ke Tunisia, kemana-mana tuh kitabnya boleh jurmiyah. Kitabnya jurmiyah tapi pembahasannya sampai alfiyah, sampai kafiyah, sampai Mughni Labib. Karena buku itu hanya sebagai rel untuk supaya pembahasannya itu jelas. Oh, sekarang kita bahas fa'il, sekarang bahas naibul fa'il, nanti syawahidnya, pembahasannya, aroknya, perdebatannya bisa dari kitab mana-mana aja. Nah, seperti itu tradisi kitab yang sekarang-sekarang inilah anak-anak pesantren yang misalnya yang Lirboyo yang masih mewarisi kurikulum yang dibuat oleh kayak Nawawi Al-Bantani itu kalau udah ke Mesir, saya punya teman yang banyak begitu, mereka dari Lirboyo belajar di kelas aliyahnya itu Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami usul fikih udah paling komprehensif. Saya S2 tahun kedua baru belajar Jam'ul Jawami. Maka teman-teman saya yang dari Lirboyo itu ketika Mesir masuk jurusan usul fikih ya merem. Kok udah saya pelajarin semua kok. Makanya almarhum Gus Dur sama Gus Mus ketika di Mesir, Gus Dur kenapa jadi jalan-jalan aja kerjanya? Kemana-mana nonton bioskop, warawiri kesana sini nggak kuliah. Orang pertama-tama kuliah ketemu bukunya, lah ini kan udah dipelajari semua di pesantren, ngapain diulangi? Seperti itu. Jadi mungkin ya satu karena mungkin bahasanya susah, yang kedua gurunya untuk mencari tidak gampang ya, mencari orang yang pakar dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Yang ketiga memang sistem kita dibentuk seperti itu untuk jauh dari ilmu-ilmu klasik. Seperti itu yang harus kita jembatani dengan ngaji lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jansan Lami dari Jepang. Saya pegiat misi publik, Pak. Saya 5 tahun terakhir hobinya dari misi publik. Sebenarnya saya pertanyaan satu ya, tapi sebelum saya sama sharing dulu ya.
Tapi kalau itu semacam curhat boleh ya? Kenapa? Semacam curhat boleh ya? Boleh. Informal. Matiin lampu nggak, Pak? Hah? Matiin lampu nggak kalau mau curhat? Tadinya saya kemarin kan pengen dapat pembahasan yang matang gitu ya. Ternyata yang saya dapat itu sekedar data-data aja kulit kitanya. Yang saya pengen ketika saya pengen mendapatkan tentang pembahasan judul tadi ya, seharusnya dibahas itu definisi. Dibuka mindset audien ya, definisi antara ulama dulu sama sekarang. Ini saya buka aja sekarang. Ulama dulu ya. Kalau ulama dulu itu kan kitabnya banyak, karang kitab. Saya nggak usah sebutin yang mau jauh-jauh dah, yang dekat aja lah, yang 1800-an. Kayak Hasan Azhari, pendiri NU, dan Guru Bugli. Guru Bugli itu rumahnya hanya 1 kilo depan rumah saya. Ya. Itu Guru Bugli mengarang 19 kitab. Pertanyaannya, kenapa murid-muridnya umum ya, entah murid Guru Bugli atau murid kayak Azhari, tidak ada yang ngarang kitab. Ya. Paling kalau ulama sekarang, katakan jebolan luar negeri, S3, gelarnya apa ya sih? Paling kan dia bikin tesis ya, tesis anggap buku ya. Nah, kalau buku itu dijual di Gramedia, saya yakin nggak laku. Kenapa? Ulama dulu belajarnya berkah, Pak. Kadang hanya nonton nenteng sendal aja jadi ulama. Sekarang apa yang jadi gelar? Iya, makanya sekarang itu tetap kosong. Dan anak sekarang juga andai kata bicara agama tidak berisi, nggak bisa disalahin. Ya. Ketika mereka cari ilmu, dibuka YouTube. Pertanyaannya, mereka yang ngarang-ngarang kitab bisa nggak kuasai medsos? Nah, usir ke orang-orang yang ilmunya hanya kulit-kulitnya doang. Ya, saya kasih contoh. Sekarang bicara multi-level, saya contoh ya, multi-level. Ada yang di guru sana, kiai ya, Ustadz L titik-titik. Nah, ya, dia fanatik haram. Tapi kan saya tantang di medsos. Bertemu di mana? Paham nggak multi-level? Ternyata nggak paham. Iya. Repot. Ada orang ulama bikin fatwa hukum multi-level haram. Ternyata dia ngerti multi-level. Iya. Kan repot. Juga misalnya pertanyaan apa lah yang lain lagi. Bicara tentang Nusantara. Ada pesta diskusi. Dari mana? Dari Nusantara. Tapi kelakuannya nggak mencerminkan Nusantara. Sama bersebut nama. Ya, gitu. Apalagi sebutin NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prakteknya apakah ngamalin sunnah? Saya nggak juga tuh. Mindset juga. Kalau saya tuh buka kitab, umpama yang ini kayak saya buka kitab, kasih lihat kitab ini, pengarang ini, sekian kitab halamannya sekian, sejarah pengarangnya, profil dan lain-lain. Itu yang sharing. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Apa sih bedanya ulama, guru agama, dan mentor agama? Makasih. Ini pertanyaannya berat sekali nih. Untuk yang guru agama sama mentor agama saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu itu definisinya apa. Saya juga belum. Kalau guru agama mungkin di SD apa ya tahu lah kita sama-sama. Tapi saya tidak bisa mendefinisikan secara epistemologis. Tapi kalau berbicara soal ulama ini kan sangat panjang pembahasannya. Nanti akan muncul pertanyaan siapa yang berhak menetapkan orang itu ulama. Atau apakah setiap kita atau ada jelas kurikulumnya kalau misalnya lulusan dari sana pasti jadi ulama. Atau misalnya yang dari pesantren pasti jadi ulama. Kalau kita ini saya tidak bisa mendefinisikan secara valid gitu Pak ya, secara pakem. Tapi saya mau sedikit menceritakan tentang sosok-sosok ulama. Kalau di zaman sekarang memang sudah diprediksi oleh Nabi SAW, bahkan beberapa abad sebelum kita itu beliau bilang akan datang suatu zaman di masa kalian itu banyak qurra'nya. Qurra'nya itu adalah orang yang pintar baca Quran, yang pintar berbicara, wa qalilun fuqaha'uhu. Tetapi sedikit fuqahanya, ini maksudnya ulamanya.
sedikit ulamanya. Mungkin sekarang zamannya ya susah mencari ulama. Ini tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga sama seperti itu. Nah, maka di Al-Azhar, di Tunisia, di Maroko yang masih memegang teguh tradisi keilmuan Islam klasik itu, mereka punya cara sendiri. Jadi kalau misalnya contoh nih, simpelnya di Mesir, untuk menentukan sosok mufti itu sudah menjadi tidak bisa dibilang tidak ulama kan, sudah mufti loh. Untuk mencari sosok mufti itu para ulama-ulama senior yang sudah sepuh gitu ya, diakui kepakarannya, punya karya, punya jamaah, dan tidak pernah punya kasus gitulah seperti itu ya masalahnya ya. Berkumpul lantas menentukan beberapa kandidat. Apa yang dilihat? Dari kandidat-kandidat tersebut dilihat kira-kira ini mazhab Hanbali siapa kandidatnya, mazhab Hanafi siapa kandidatnya, Maliki siapa kandidatnya, Syafi'i siapa kandidatnya. Di antara kandidat-kandidat tersebut, siapa yang paling tinggi kajian kitabnya di mazhab masing-masing? Fikih Maliki apa yang paling tinggi? Misalnya apa? Mukhtasar Khalil. Sampai di sana enggak? Enggak, udah lewat. Syafi'i apa yang paling tinggi kitabnya? Misalnya Nihayatul Matlab atau Majmu' atau yang terakhir Tuhfah. Ada yang sampai situ enggak? Enggak ada, lewat, gugur. Ternyata di Maliki misalnya ada, di Hanafi misalnya ada. Sampai ke usul, zahirul riwayah, semuanya dihafal semua, tahu semua, udah kepilih. Dengan catatan diuji. Nah, jadi karakter pertama ulama, penentuan ulama di sana itu adalah sampai mana belajarnya. Satu. Yang kedua itu ada yang paling penting adalah syahadatu masyayikhihi. Kalau gurunya udah bersaksi, kamu udah boleh berfatwa, udah jelas. Atau gurunya bilang, ajaztuka bi kulli marwiyati, saya ijazahkan semua kitab-kitab saya dan semua riwayat saya, udah tanda, berarti dilantik jadi ulama. Udah jelas seperti itu. Nah, kalau di Al-Azhar sendiri, ini tradisinya juga ada di mana-mana, seorang syekh, seorang yang dituakan, yang diakui kepakarannya dalam suatu bidang tertentu, tidak akan bilang ajaztuka bi kulli marwiyati kecuali si calon harus lulus S3 dulu. Lalu semua tahapan di 12 bidang keilmuan Islam yang tadi fikih, semua ilmu alat itu semuanya sudah sampai ke level muntahi. Muntahi itu adalah level di atas mutawassit, di atas mubtadi. Jadi bukan lagi ecek-ecek gitu ya. Semua ke disiplin ilmu itu udah paling tinggi kitabnya. Udah selesai. Begitu selesai menghadap, udah bawa gelar doktor dari Al-Azhar atau dari Zaitun atau dari mana misalnya, lalu ujian. Diuji oleh guru tersebut, kalau lulus baru ajaztuka bi kulli marwiyati. Di Al-Azhar dulu bagaimana menentukan ulama? Dulu di Al-Azhar itu gelar doktor itu bukan doktor namanya. Namanya darajah al-alimiyah. Darajat seorang alim. Kapan bisa diraih? Kalau sudah 30 tahun belajar di Al-Azhar. Selesai, bagaimana ujiannya? Ujiannya itu dia sendiri, Syafi'i ya. Syafi'i ujiannya bisa berhari-hari. Dia diuji, bisa, apakah harus 30 tahun? Tidak. Kalau misalnya dia dinilai mampu, dinilai ini sebelum 30 tahun sudah boleh ikut ujian. Dengan syarat harus belajar mengaji kitabnya udah selesai. Ini sebelum Universitas Al-Azhar dibentuk. Sebelum ada sekolah. Nah, namanya Darajah Al-Alimiyah. Ujiannya bagaimana? Ujiannya si calon alim itu sendiri diuji oleh 12 orang. 12 orang ini masing-masing adalah paling pakar di Mesir tentang bidangnya sendiri-sendiri. Kalau diuji tentang filsafat, berarti yang uji filsafat harus paling alim se-Mesir. Diuji tentang fikih Syafi'i, berarti yang uji adalah Syaikhus Syafi'iyyah fi Misr. Orang paling alim tentang fikih Syafi'i di Mesir itu yang uji. Begitu lulus, selesai, baru jadi namanya alim. Itu baru alim. Itu kalau dari sisi akademis. Nanti kalau kita ngomongin dari sisi akhlak, dari sisi non-akademis, itu beda lagi. Nanti ulama itu yang bagaimana? Ada definisi lainnya lagi. Definisi ulama adalah yang mengamalkan ilmunya. Itu nanti ada lagi karakter tambahan gitu ya. Karakter tambahan. Definisi ulama adalah yang akhlaknya, yang tasawufnya sudah matang. Kan beda nanti antara ilmu sama akhlaknya. Kalau yang sudah kamil berarti sudah bisa mengkompromikan, sudah bisa mengumpulkan antara akademis, ilmu yang itu, versi itu, dan versi akhlak, versi muamalah, versi tasawuf. Jadi kalau makanya ada istilah ulama rabbani itu ya seperti itu, karena udah kamil, dia udah ilmunya ya iya, tasawufnya ya iya, akhlaknya ya iya. Seperti itu. Jadi sekarang di Indonesia mungkin
bisa dilacak dengan ya itu tadi. Kalau dia ngajinya sudah oke, masyayikh atau kiai-kiai besar di pondok pesantren yang menjadi guru-gurunya sudah mengizinkan. Biasanya kan ada isyarat-isyaratnya ya. Selama ini dia ngaji hanya ngajar bahasa Arab dibolehin. Tiba-tiba dipanggil, disuruh ngajar kitab tinggi. Nah, itu udah isyarat. Artinya gurunya sudah percaya, gurunya sudah menilai, oh ini sudah matang. Sudah bisa mengajar yang ini. Makomnya kan sudah diangkat istilahnya seperti itu. Biasanya itu kan tidak dengan lamanya belajar, tapi lamanya mengabdi. Sudah dilihat sudah matang seperti ini, jadi banyak aspek ya Pak untuk bisa jadi seorang ulama. Maka kalau ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita atau masyayikh-masyayikh yang bilang nyari ulama itu susah, ya betul kan? Nyari ulama itu yang benar itu susah, ya benar, karena memang susah mencetak ulama. Saya rasa demikian, mudah-mudahan membantu Pak menjawab. Terima kasih. Depan semua ya. Wah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar Bapak tentang pemahaman sunnah. Apakah bisa dikatakan setiap tingkatan atau setiap tokoh ulama itu lebih memahami sunnah? Misal ketika zaman tabi'in itu ada al-Muwatta, terus tabi'in ada seperti Sahih Bukhari, ya kan? Terusnya ada syarah Sahih Bukhari. Apakah itu setiap generasi itu bisa dikatakan sebagai yang lebih paham tentang sunnah? Terus kemudian tentang ingkar sunnah. Kalau yang tadi merujuk kepada Quran dan Sunnah kan dia mengingkari tabi'in. Nah, kalau sedangkan yang mengingkar sunnah, apakah mereka itu mengingkari Nabi atau mengingkari hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa generasi pertama sahabat tabi'in dan tabi'in itu adalah yang paling alim dan yang paling baik, itu dijamin oleh Rasulullah sendiri. Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Jadi Nabi sendiri yang bilang bahwa yang abad pertama, kedua, ketiga itu adalah generasi umat paling baik dari segala segi, karena umum kan, khairunya di situ umum. Maka dari pemahaman dari ini juga semuanya di situ. Nah, di luar generasi yang tiga abad tadi, apakah bisa dikatakan ini lebih alim, itu lebih alim? Ada kaidah atau semacam pepatah lah bisa dikatakan ya. Di antara para ulama itu bilangnya begini. Al-ilmu arzaq. Ilmu itu kayak rezeki. Memang yang mutaqaddimin itu punya fadlun, punya jasa, punya keutamaan dibanding yang mutaakhirin, yang datang belakangan. Memang banyak yang yang membuka cabang ilmu baru, yang lebih Ibnu Malik misalnya, yang setelahnya kan orang nggak ada yang berani ngaku lebih alim daripada Ibnu Malik seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah tidak mungkin Allah membukakan suatu pembahasan atau suatu pemahaman baru di dalam agama yang tidak dibukakan, tidak diberikan kepada mutaqaddimin, tapi diberikan kepada mutaakhirin? Mungkin sekali. Jadi tetap benar bahwa mutaqaddimin itu lahum fadlun, punya keutamaan dan punya kebaikan. Tetapi itu tidak menjadikan orang-orang yang mutaakhirin ini lebih bodoh atau lebih tidak paham atau tidak punya kemungkinan untuk membuat terobosan-terobosan baru. Tidak seperti itu. Maka tadi kaidahnya ulama-ulama bilang al-ilmu arzaq. Ilmu itu seperti rezeki, Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bisa ke mutaqaddimin, bisa ke mutaakhirin. Ya, seperti itu. Kalau yang ingkar sunnah saya tidak mendalami, Mas. Itu yang bagaimana? Jadi saya hanya paham kulitnya aja. Ini generasi di mana-mana, di Mesir juga ada, terutama di Indonesia juga ramai ya. Indonesia juga ramai yang menyatakan semuanya secara kulitnya saja, saya tidak paham gerakannya, tidak paham ajarannya, saya tidak tahu. Yang saya dengar
dan sempat baca sedikit, ya mereka ini menyatakan bahwa semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga sumber hukum itu tidak termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terima kasih. Siapa lagi? Oke, yang gitu. Udah. Jam 3. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Said Siti. Terima kasih atas ilmunya ya, Pak Said Siti. Luar biasa informasinya. Dari kami, mohon maaf karena ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, mohon maafik dan berbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dinikmati dan udah pada habis ternyata ya? Loh iya, duluan itu tadi. Habisnya terus foto-foto ini. Nggak jadi manuskrip. Ini ente nggak bikin jadwal puasa kan? Kenapa? Nggak bikin jadwal puasa mau bercanda? Imsakiyah ya? Iya maksudnya gitu. Yang lain-lain nggak pada bikin. Pakai cuci uang bank apa itu bank apa ya? Maksud saya Promosi juga sekarang itu. saya gitu, tujuan saya gitu. Kalau